Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Yuli Astuti. Saya akan mengajar pelajaran prakarya di semester ini. Apa kabar siswa baru kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video rangkuman materi mata pelajaran prakarya untuk 3 semester yang terdiri dari bab 1 kerajinan serat, bab 2 kerajinan tekstil, dan bab 3 teknologi konstruksi miniatur rumah. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Bab 1. Kerajinan serat. Pengertian serat alam. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis serat alam terbagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pemintalan benang. Kedua, penggulungan benang. Ketiga, pencelupan warna. Keempat, penenunan benang menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan adalah ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. Menenun, menjahit, dan mengikat. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. 2. Kenyamanan. 3. Keluasan. 4. Keamanan. 5. Keindahan. Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan-bahan serat tumbuhan dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Produk kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya. Misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan taplak. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk, dan 4. Memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut
penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Bab 2. Kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. 3. Fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Adapun prinsip kerajinan tekstil adalah sebagai berikut. 1. Keunikan bahan kerajinan. Seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. 2. Keterampilan tangan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. 3. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Keempat, unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. 2. Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. 1. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. 2. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. 3. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. 4. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan,
Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Contoh proyek kerajinan tekstil. Contoh proyek merupakan bagian penting yang dapat membuat tugas individu. Contoh di bawah ini tidak harus menjadi proyek yang wajib untuk diikuti. Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah disajikan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Bab 3. Teknologi konstruksi miniatur rumah. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Bagian-bagian rumah terbagi menjadi 3, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah bermacam-macam, mulai dari styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur rumah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pembuatan rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Setelah menyimak video tadi, tentunya kalian sudah memiliki gambaran apa yang dibahas dalam pelajaran prakarya dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa soal yang harus kalian kerjakan di rumah dan pada kertas folio. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah dan cuci tangan setelah bepergian sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.